Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ujang Aceng dan hari ini Ana mau ngebahas semua lantern di DC Universe ya guys ya. Langsung aja masuk. Red Lantern Corps. Perwujudan emosi rage atau amarah, asal-usul lantern ini muncul dari dendam Kusumat Atrocitus, salah satu dari Five Inversion yang selamat dari penghabisan nyawa massal di sektor 666 atau planet Yesmoth yang dilakuin sama Manhunters, yaitu robot buatan Guardians of the Universe ya guys ya. Atrocitus yang murka ngebuat turu inversion lainnya terus make blood magic kuno juga jasad para inversion untuk menempa Red Central Power Battery. Dan dari lantern ini keluar Red Power Ring, ngubah rasa kebenciannya jadi senjata ya guys ya. Bersumpah bakal ngebalas dendam ke Guardians of the Universe juga Sinestro, yang waktu itu Green Lantern terhebat dari yang terhebat. Cara kerja core ini rada ngeri ya guys ya. Setelah Atrocitus ngirim power ringnya ke semesta, cincin-cincin merah ini milih usernya berdasarkan siapa yang lagi ngerasain amarah luar biasa. Setelah kepilih, cincinnya bakal masuk dan ngegantiin jantung mereka dan ngubah darah mereka jadi busuk. Dan kalau dikeluarin lewat mulut, bakal ngebakar apapun yang kena. Usernya juga bakal hilang akal sehat dan dikonsumsi insting buat ngehancurin. Kecuali Atrocitus sendiri yang kelihatannya masih bisa mikir waras aja ya guys ya. Dan dia juga ngembaliin kewarasan orang-orang terpercayanya. Member-membernya antara lain jelas mulai dari Atrocitus sendiri sebagai founder sama pemimpin, Blizz, alien korban siksaan Sinestro Corps, Dexter, yaitu kucing dari bumi yang dendam karena pemiliknya dibuat turu. Ada juga karakter kayak Guy Gardner sama Supergirl yang sempet pakai cincin merah ini ya guys ya. Feats yang paling luar biasa dari core ini adalah mereka pernah berhasil ngepung Oa, ngebuat turu beberapa Alpha Lanterns, dan dari segi serangan fisiknya, darah plasma mereka saking korosifnya bisa nembus constructs dari Green Lantern dan juga bisa ngebakar abis Black Lantern yang pada dasarnya zombie. Satu hal menarik yaitu user Red Lantern hampir mustahil untuk disembuhin secara normal. Kalau cincin merahnya dilepas paksa, bakal langsung turu karena jantung aslinya udah nggak berfungsi. Kalau kurang marah juga, cincinnya bisa kehabisan energi. Ujung-ujungnya turu juga. Satu-satunya obat untuk ngelepasin kutukan Red Lantern ini adalah lewat kekuatan harapan dari Blue Lantern Corps yang bisa ngenetralisir racun Red Lanternnya. Dari sini jantung mereka bisa berdetak lagi. Orange Lantern Corps. Perwujudan emosi greed atau ketamakan yang ngebuat usernya pengen punya segala hal di alam semesta. Ribuan tahun lalu, sekelompok pencuri termasuk Larfleeze nemuin Orange Lantern Central Power Battery di dalam kuil bawah tanah. Setelah rebutan sampai saling ngebuat turu, Larfleeze jadi satu-satunya yang selamat dan jadilah pemimpin Orange Lantern Corps sekaligus Keeper of the Orange Light. Para Guardian of the Universe setelah perang sama Larfleeze akhirnya berdamai lewat perjanjian dengan Spider Guild. Perjanjian ini menetapkan sistem bintang Vega berada di luar yurisdiksi Green Lantern Corps selama Orange Light yang didorong oleh keserakaan tetap terkubur di dalam planet Okara. Tapi ya nggak akan sesimpel itu. Ketika para Guardians lagi sibuk eksperimen Star Sapphire, sekelompok ras pecahan Oan bernama Controller manfaatin kesempatan ini untuk masuk ke wilayah terlarang tersebut untuk ngambil sumber energi Orange Light. Pengennya make Orange Light ini untuk ngebangun pasukan mereka sendiri. Seperti biasa, pengen menguasai seluruh alam semesta ya guys ya. Karena Larfleeze nganggep ini perjanjiannya dilanggar, dia kesel dan mulai perang. Orange Lantern Corps mungkin yang paling unik ya guys ya. Karena meski namanya Corps, anggotanya cuma satu orang. Literally Larfleeze sendirian. Makanya dikasih panggilan Agent Orange. Larfleeze sendiri nggak mau bagi-bagi cincin orange-nya ke orang lain karena ya sifatnya tamak. Jadi cara dia punya pasukan Orange Lantern yaitu make jiwa korbannya. Yang diserap cincinnya, abis itu bakal ngeluarin konstruk menyerupai korbannya. Pasukan ini bebas dan bisa mikir sendiri, tapi sangat amat loyal ke Larfleeze dan siap menuhin segala keinginannya. Meski sendirian, Fitz Larfleeze kagak main-main. Dia pernah ngebaku hantam pasukan Green Lantern yang dikirim waktu perang sebelum dibuat perjanjian. Larfleeze juga kebal dari serangan pikiran sama mental karena otaknya terlalu penuh ketamakan. Balik lagi ke awal, keberadaan Orange Lantern ini saking berbahayanya dan gak bisa diapa-apain sampai Guardians of the Universe yang biasanya so tau milih pura-pura gak tahu dan ngebiarin Larfleeze sendirian selama ribuan tahun. Satu hal menarik, karena emosi ketamakan itu candu banget, ditambah member Lanternnya cuma satu, energi Orange Light-nya bisa charge cincin Larfleeze sampai 100.000%. Sinestro Corps. Perwujudan emosi fear atau ketakutan, Corps ini didirikan oleh Thal Sinestro, mantan Green Lantern terhebat yang dibuang ke Antimatter Universe abis ketahuan jadi diktator di planetnya sendiri, Korugar. Di planet Keyword, Sinestro kerjasama bareng Weaponers of Keyword untuk nempa cincin kuning pertama yang manfaatin ketakutan. Kenapa kuning? Karena Sinestro tahu Green Lantern lemah dengan warna kuning ya guys ya. Setelah banyak kejadian, Parallax berhasil dijadiin baterai yang ngetenagain Yellow Lantern. Habis itu Sinestro ngebangun markas utama di Keyword, juga markas besar bergerak, Ranks, untuk mulai perang dengan Green Lantern Corps.
Karena core ini fokus ke ketakutan, rekrutmennya juga terikat dengan emosi ketakutan. Beda sama Green Lantern Corps yang nyari makhluk tanpa rasa takut, cincin kuning Sinestro Corps justru nyari makhluk dengan kemampuan membuat rasa takut besar ke makhluk lainnya. Pelatihan member Yellow Lantern juga ekstrim banget. Contohnya tahapan Fear Lodge, di mana mereka dikurung di cangkangnya nutupin seluruh tubuh, dipaksa untuk ngadapin ketakutan terbesar mereka biar bisa keluar. Kalau gagal, bakal ditinggal ngebusuk di dalam. Semua ini demi menguasai emosi ketakutan ya guys ya. Karena cincinnya ditenagai ketakutan, otomatis konstruksinya tambah kuat kalau musuhnya takut. Member-member core ini antara lain ada Arkilo, pelatih juga penegak Sinestro Corps, Lisa Drake, member fanatik yang ngejaga sejarah Sinestro Corps, Creep, monster yang tanpa belas kasih, sampai bisa-bisanya Superboy Prime ikut core ini selama Sinestro Corps War. Feats terbesar mereka jelas waktu micu perang skala universal melawan Oa, berhasil ngejebolin pertahanan Green Lantern Corps, nyiksa para Guardians, dan maksa ditekanin hukum baru yang ngeizinin Green Lantern pakai lethal force selama perang. Green Lantern Corps, perwujudan emosi willpower atau tekad kuat, Green Lantern ini pondasi utama perlindungan alam semesta. Core ini dibuat di waktu yang udah lama banget oleh Guardians of the Universe, ras alien abadi bermarkas di Oa, pusat alam semesta. Para Guardians nempa Central Power Battery yang pakai emosi hijau ini habis sadar ciptaan robot mereka sebelumnya, yaitu para Manhunter, gagal total karena emotionless. Mana dihianati pula. Baterai ini dipakai untuk ngetenagain protektor semesta dalam bentuk makhluk hidup, jadilah para Green Lantern. Karena Green Lantern Corps pada dasarnya core yang paling resmi, otomatis terorganisir dan berbasis militer juga. Alam semesta dibagi rata menjadi 3.600 sektor oleh para Guardians, di mana masing-masing sektor dijaga 2 Green Lantern. Cincin hijau bakal menjelajah semesta dan otomatis nyari rekrutan yang punya kemampuan untuk mengatasi rasa takut yang luar biasa. Beda dari Power Ring lainnya yang kadang malah ngontrol usernya, kekuatan cincin hijau murni bergantung pada kefokusan pikiran juga kekuatan tekad usernya. Makanya perwujudan willpower, makin keras tekad mereka, makin kuat juga konstruksi yang dibuat. Senjata utama para Green Lantern yaitu Green Lantern Ring yang sering disebut senjata paling kuat di alam semesta, tapi tetap ada batasnya, yaitu harus dicas pakai power battery pribadi. Dan balik lagi, power bank ini ditenagai tekad usernya. Selain cincinnya, Green Lantern juga dikasih power ring flight suit dan komunikasi antar galaksi, langsung ke database OA pakai AI yang ada di cincinnya. Member-member paling ikoniknya sih banyak ya guys ya. Mulai dari Hal Jordan yang disebut Green Lantern terhebat sepanjang masa, bukan terkuat ya guys ya. Ada juga John Stewart, Guy Gardner, sama Kyle Rayner. Juga alien kayak Kilowog dan Tomare. Featsnya udah kebanyakan cow. Mulai dari berhasil nahan invasi Sinestro Corps, berkali-kali nyelamatin alam semesta dari kehancuran total, sampai berhasil ngalahin entitas kosmik perwujudan ketakutan, Parallax. Satu hal menarik, dulu cincin Green Lantern punya kelemahan fatal yang rada-rada, yaitu Yellow Impurity, di mana cincin mereka sama sekali nggak bisa apa-apa kalau berhadapan sama warna kuning. Kelemahan ini muncul gara-gara Parallax dikurung di dalam Central Power Battery, jadi mungkin kayak menginfeksi tenaganya ya guys ya. Jadinya user yang belum bisa menguasai rasa takutnya secara sempurna bakal susah ngelawan kuning. Makanya Sinestro pakai warna kuning ya guys ya. Mumpung di sini juga, Ana mau ngebacain sumpah Green Lantern. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lanterns, light! Blue Lantern, perwujudan emosi hope atau harapan yang jadi cahaya paling terang di tengah kegelapan alam semesta. Di akhir-akhir perang dengan Sinestro Corps, Blue Lantern Corps didirikan di planet Odim oleh 2 mantan Guardians of the Universe yang dibuang karena mereka nerima penuh emosi sendiri, yaitu Gantet dan Said. Mereka ngerasain ramalan Blackest Night akan datang, dan gara-gara ini mereka berdua nempa Blue Central Power Battery ditenagai harapan untuk masa depan yang cerah meski dengan kedatangan Blackest Night. Ini juga demi mendukung perjuangan Green Lantern Corps. Cara kerja core ini adem juga ya guys ya. Kandidat utama yang dicari itu makhluk yang memiliki kemampuan untuk membawa harapan besar bagi masa depan makhluk hidup. Kandidat ini juga dipilih manual sama member Blue Lantern yang udah ada. Kalau udah ketemu, mereka bakal dibawa ke Odim. Dan selama 3 hari, mereka bakal ditanyain dan diajarin segala sesuatu tentang harapan. Biar pemahaman tentang harapan juga misi mereka sebagai Blue Lantern selaras dengan visi Gantet sama Said ya guys ya. Setelah ngobrol-ngobrol dan setuju akan syarat dan ketentuan, mereka bakal dikasih cincin biru. Tapi ya cincin biru ini bergantung banget ke kehadiran Green Lantern. Kalau nggak ada Green Lantern di sekitarnya, cincin biru cuma bisa dipakai untuk terbang dan nyembuhin luka. Tapi begitu ada user cincin hijau di sekitar, kekuatan Blue Lantern bisa dipakai full. Mereka bisa murniin kutukan racun dari Red Lantern, netralin cincin kuning Sinestro Corps, sampai bisa ngecharge energi cincin
Green Lantern sampai 200%. Dari segi paraphernalia, senjata utama mereka itu Blue Power Ring dan Blue Power Battery pribadi untuk power bank ya. Beda dengan core lain, alat-alat Blue Lantern ini didesain untuk kedamaian. Konstruksi yang dibuat biasanya berdasarkan hal-hal spiritual atau psikologis yang menenangkan pikiran juga, bukan untuk merusak. Tapi tetap bisa sih kalau dibutuhin. Tapi balik lagi, harus ada Green Lantern di sekitar untuk pakai full power cincin biru. Membernya antara lain ada Shane Walker, sang Blue Lantern pertama, ditemenin alien kayak Brother Ward, Sister Cersei, dan Brother Him. Tah gimana ceritanya, tapi Barry Allen juga sempat kepilih jadi member sementara ya guys ya. Feats terbesar mereka yaitu waktu berhasil nahan invasi besar dari Agent Orange di planet Odin. Juga nyembuhin Hal Jordan yang kena infeksi cincin merah. Indigo Tribe. Perwujudan compassion atau rasa kasih sayang, tribe ini didirikan di planet Nock oleh Abin Sur, salah satu Green Lantern terhebat sepanjang masa, bareng alien lokal bernama Natromo. Di planet Nock, mereka nemuin sumur dipenuhi energi indigo, dan setelah dipelajari, senjata yang dibuat cahaya sumur ini maksa lawan ngerasain penyesalan. Mereka nempa indigo power battery, dan dari sini cincin pertamanya dikasih ke Irok, assassin yang ngebuat turu anaknya Abin Sur. Dan pas terpapar indigo light, nih orang langsung dipenuhi penyesalan, dan dari sini dia jadi orang baik, disebut Indigo One. Akhirnya Natromo sama Abin Sur menjelajah semesta ngebawa cincin indigo untuk ngerehabilitasi makhluk paling buruk yang ada. Dan bener aja bisa menghapus kekejaman mereka diganti dengan kasih sayang. Tapi ya secara paksa, ngebuat orang-orang jahat ini jadi member Indigo Tribe. Selain rehab juga, Abin Sur punya tujuan rahasia lain, yaitu ingin ngebuat kekuatan yang bisa menghadapi ramalan Blackest Night. Uniknya, Indigo Tribe nggak terlalu bergantung make cincin untuk ngeluarin Indigo Light, tapi makanya itu Indigo Tribe Staff. Tongkat panjang ya guys ya. Salah satu kemampuan rada-rada dari tongkat sama cincin mereka itu bisa niru dan ngereplikasi kemampuan emosi dari core lain. Membernya antara lain ada Indigo One yaitu Irok, ada juga Monk, tangan kanan Indigo One, terus ada juga karakter bumi kayak Atom yang sempat kepilih jadi member sementara. Feats terbesar mereka itu waktu bertindak sebagai kunci utama yang nyatuin seluruh pemimpin spektrum emosi waktu harus ngejatuhin Black Hand. Satu hal menarik, kalau Central Power Battery Indigo Tribe mati, efek cuci otak dari cincinnya bakal langsung hilang, ngebuat seluruh membernya balik jadi monster kriminal. Star Sapphire, perwujudan emosi love atau cinta, core ini dibentuk oleh Zamarons, yaitu sejenis para guardian tapi gender perempuan yang setelah pindah ke Zamaron dan misah dengan para guardian karena perbedaan dalam pandangan emosi, mereka nemu kristal parasitik yang dibentuk jadi beberapa Star Sapphire. Kristal ini dipakai untuk ngetenagain para perempuan yang telah dicintai terus ditolak, ngasih mereka kesempatan balas dendam. Tapi setelah sadar kekuatannya terlalu kuat untuk dikendaliin, mereka nempa Central Power Battery dari kristalnya dan muncul cincin violet yang ditenagai perasaan cinta. Cara kerja core ini lebih ke pemaksaan, cok. Cincin Star Sapphire biasanya milih perempuan yang pernah ngerasain patah hati mendalam atau punya kapasitas cinta yang sangat besar. Di kasus yang patah hati, perasaan cinta dari cincin violet bakal ngisi kekosongannya. Setelah cincinnya nemu kandidat, mereka bakal dikurung di cangkang kristal, di mana di sini mereka dibombardir perasaan cinta untuk nyembuhin kebencian atau duka. Setelah konversi mentalnya beres, bakal lahir kembali sebagai member Star Sapphire. Di era awal, permata Star Sapphire bakal ngontrol total pikiran usernya, ngebuat jadi sangat terobsesi buat ngelindungi cinta mereka sampai ke level ekstrim ya guys ya. Tapi core ini akhirnya direformasi biar usernya bisa tetap waras. Satu kemampuan unik dari cincin ini yaitu bisa ngelacak detak jantung orang yang mereka cintai dimanapun mereka berada di alam semesta pakai Tether of Love. Membernya antara lain ada Carol Ferris, pasangan Hal Jordan yang jadi member aktif turun lapangan sekaligus Star Sapphire terhebat, ditemenin alien kayak Fatality, Miriam, dan Della Farron. Wonder Woman juga sempat jadi member ya guys ya. Feats terbesar mereka yaitu waktu berhasil nahan invasi besar dari Sinestro Corps di planet Zamaron. Juga berhasil ngebangkitin kembali ingatan sama emosi mereka yang jiwanya sempat turu dan diperbudak oleh cincin hitam. Satu hal menarik, beda sama Green Lantern yang punya central battery buatan teknologi tinggi, sumber kekuatan utama Star Sapphire Core aslinya berasal dari jasad pasangan alien kuno yang turu berpuluhan jutaan tahun lalu di planet Zamaron. Sorrow Lantern. Cuma ada satu orang ya guys ya di sini, langsung aja. Nathan Broom, yaitu tunangan Carol Ferris yang sempat temenan sama Hal Jordan dan ngebantu ngelawan Sinestro. Tapi habis Ferris Aircraft bangkrut, yaitu tempat kerja Nathan sama Carol, mereka pun nikah. Tapi ya Carol tiba-tiba pergi ninggalin dia di tengah pernikahannya demi nyelamatin Hal pakai cincin violet. Ngerasa ditinggalin, Nathan jadi stres parah dan mulai nangis sambil megang cincin pernikahannya. Sampai energi kesedihan dan kesengsaraannya ngubah cincinnya jadi senjata, muncullah Sorrow Lantern. Kemampuannya sama aja kayak Power Ring lainnya ya guys ya, cuma warnanya abu-abu. Black Lantern Core. Perwujudan death atau kematian, sebuah ketiadaan kehidupan juga emosi total.
Di awal segalanya, kegelapan udah ada jauh sebelum lahirnya semesta. Dan di masa ini, kegelapan dibuang oleh cahaya pembuatan. Meski kegelapan gagal melawan balik, kegelapan berhasil mecahin cahaya jadi spektrum emosi. Meski kalah, kegelapan bersumpah bakal kembali untuk menang. Kembalinya kegelapan ini akhirnya diramal 5 inversion sebagai Blackest Night, tapi nggak dianggap serius sama para Guardians. Dari sini muncul Black Lantern Corps, yaitu isinya zombie yang digerakin oleh Necron. Dia berhasil nempa Black Central Power Battery di planet Ryut, make anti-life dari anti-monitor yang sempat ditangkap habis perang. Bareng Black Hand yang jadi jembatan juga perwujudan utama mereka di dimensi makhluk hidup, Central Power Battery-nya dijatuhin ke bumi untuk mulai ramalan kiamat Blackest Night. Cincin hitam bakal nyari siapapun yang udah turu, mulai dari manusia biasa, hero, sampai alien kuno, dibangkitin jadi zombie yang punya ingatan ori tapi dikendaliin Necron. Cara mereka ngecharge energi cincin hitam itu rada nggak ngotak. Zombie-zombie ini bakal neror makhluk hidup yang pernah punya hubungan emosional sama mereka. Begitu korban yang ngerasain emosi yang meluap-luap, entah itu takut, marah, atau cinta, cincin hitam bakal ngedeteksi warna spektrum emosinya, terus usernya bakal ngerobek jantung korban untuk diserap energinya demi naikin persentase sentral baterai hitam ke 100%. Membernya antara lain ada Necron yang jadi penguasa tertinggi, Black Hand sebagai avatar utama, dan Scar mantan Guardians yang berkhianat. Para Black Lantern-nya sendiri diisi hero-hero juga villain yang sempat turun, kayak Aquaman, Martian Manhunter, sampai Elongated Man. Feats terbesar mereka yaitu sukses ngebuat seluruh hero DC Universe ketar-ketir selama Blackest Night, berhasil ngejebol pertahanan OA, ngeinfeksi miliaran mayat di semesta, sampai hampir berhasil ngebuat turun The Entity alias entitas sumber segala kehidupan demi memadamkan seluruh cahaya di alam semesta. Satu hal menarik, karena cincin hitam cara kerjanya ngedeteksi emosi makhluk hidup sebenarnya bisa ditipu. Seseorang harus bisa benar-benar menekan emosinya sampai ke titik nol alias mati rasa secara emosional. Ketika nggak ngerasain emosi apa-apa, para Black Lantern otomatis jadi buta dan nggak bisa ngelihat keberadaan orangnya meski depan mata. White Lantern Corps, perwujudan life atau kehidupan, seluruh spektrum emosi yang gabung jadi satu cahaya putih yang suci dan murni. Core ini tercipta di bumi selama puncak event Blackest Night, ketika Necron hampir berhasil ngebuat turun The Entity, yang ternyata selama ini sembunyi di inti planet bumi. Hal Jordan sadar kalau The Entity butuh wadah makhluk hidup. Hal langsung nyoba bersatu dengan The Entity, tapi keduluan sama Sinestro yang dapat kekuatan White Lantern. Tapi setelah dipisahin sama Necron, Hal langsung masuk dan bersatu dengan The Entity. Terus make kekuatannya untuk nyebarin cincin putih, sekaligus ngebentuk White Lantern Corps untuk ngalahin Black Lantern Corps, yaitu kematian. Core ini bertolak belakang banget sama Black Lantern Corps ya guys ya, karena energi putih fokus pada pemulihan, penciptaan, dan kebangkitan. Cincin putih milik usernya berdasarkan kemauan mereka untuk hidup. Iya, ada juga yang dikasih tugas khusus oleh The Entity untuk ngejaga keseimbangan alam semesta sih. Construct White Light yang dihasilin juga rada OP karena mengandung semua kekuatan dari 7 spektrum emosi sekaligus. Kemampuannya bisa ngebatalin kematian, murniin user cincin hitam, dan ngebangkitin makhluk yang udah turu jadi hidup beneran, bukan kayak zombie. Member pertama sekaligus yang paling krusial jelas Hal Jordan, ya secara resmi ya guys ya, meskipun Sinestro duluan, yang kemudian ngebagiin kekuatan ini ke hero lain kayak Superman, Wonder Woman, The Flash, Green Arrow, sama Superboy untuk ngabisin pasukan Necron. Abis perang beres, Deadman kepilih jadi user cincin putih utama yang dipandu langsung oleh White Power Battery untuk ngejalanin misi rahasia. Bareng Kyle Rayner yang nantinya berhasil menguasain seluruh spektrum emosi secara mandiri sampai bisa berubah jadi White Lantern sejati. Otodidak bejir. Ya nggak juga sih sebenarnya, karena dibantu banyak member core lain juga sih. Feats terbesar mereka pastinya ngalahin Necron, ngebangkitin 12 pahlawan, juga villain yang sempat turu permanen, juga ngembaliin kehidupan dan warna ke alam semesta yang sekarat. Satu hal menarik, beda dari Central Power Battery dari core lain yang biasanya dijaga ketat, White Lantern Power Battery habis event Blackest Night malah jadi atraksi turis di tengah-tengah kawah di Silver City, Nevada. Kagak bisa dipindahin sama sekali. Dan itu dia semua lantern sudah dijelasin ya guys ya. Favorit kalian yang mana? Komen di bawah.